Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam Renungan Malam GKJ Semarang Timur, Rabu 18 Mei 2022. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah hidup rukun saling mengasihi. Nats diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-133. Namun sebelumnya, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami boleh menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan menyempurnakan. Dan pada malam hari ini, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh memperhatikannya, kami boleh menyimaknya, dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 133. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Persaudaraan yang Rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi yang paling berbahagia adalah mereka yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Peribahasa itu sudah sangat kita kenal. Peribahasa yang menyiratkan pentingnya kebersamaan, pentingnya kerukunan, pentingnya saling memperhatikan satu dengan yang lain. Maka hal itu akan membuat suatu persekutuan, suatu masyarakat itu menjadi kokoh bersatu. Pentingnya kebersamaan, pentingnya kerukunan, itu boleh dibahas di dalam nats kita pada sore hari ini. Kerukunan, kebersamaan, saling memperhatikan satu dengan yang lain, itu adalah perwujudan dari tindakan kasih. Mengasihi tidak cukup hanya dibicarakan, tidak cukup hanya didiskusikan, atau mungkin dikotbahkan. Akan tapi kasih yang sesungguhnya, kasih sejati, itu nampak dalam tindakan nyata yang membuat kehidupan orang lain semakin berkualitas. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki. Itu semua bisa dilakukan apabila semua orang hidup di dalam kerukunan. Kerukunan adalah sesuatu yang amat berharga, dan dampaknya bagi orang-orang di sekeliling kita itu sangat baik. Pemazmur menggambarkan di dalam ayat yang kedua, dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Harun adalah imam besar yang diurapi Tuhan sendiri. Minyak yang digunakan oleh minyak urapan itu bukanlah minyak yang sembarangan, minyak yang berkualitas baik,
minyak yang mahal. Seseorang yang diurapi berarti disucikan. Dia dikhususkan untuk pekerjaan Allah. Digambarkan di sana minyak urapan itu meleleh ke janggut Harun. Itu berarti adanya berkat yang mengalir dan melimpah. Begitu luar biasanya efek dari yang namanya sebuah kerukunan. Pada nas berikutnya, kerukunan digambarkan embun dari Hermon. Embun adalah simbol dari kesegaran, simbol dari semangat, optimis, simbol adanya kehidupan. Di dalam sebuah penafsiran, Hermon adalah gunung tertinggi yang selalu ditutupi oleh salju. Oleh karenanya, selalu di sana ada embun. Nah, embun itu mengalir ke daerah-daerah yang tandus. Maknanya adalah kerukunan itu membawa kesejukan. Kerukunan membawa semangat dan kegairahan untuk hidup. Dalam hidup persekutuan seperti itulah yang Tuhan kehendaki, sehingga Tuhan memerintahkan berkat. Kerukunan ini tidak hanya berlaku untuk persekutuan dengan saudara-saudara seiman, tapi kepada semua orang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita selalu berdoa, selalu mohon berkat dan kelimpahan. Dan itu sudah menjadi rutinitas setiap kali berdoa. Dan itu bukan hal yang sulit bagi Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Namun ada satu hal yang menjadi bagian dari doa kita yang harus kita lakukan adalah hidup rukun. Karena dengan hidup rukun itu, maka berkat Tuhan akan terus melimpah. Itu inti firman Tuhan pada malam hari ini. Jikalau kita ingin persekutuan kita di GKJ Semarang Timur diberkati, yang jadi pertanyaan adalah, apakah di gereja kita kerukunan itu sudah terjaga dengan baik? Jika kita ingin keluarga kita terus diberkati dalam segala hal, jikalau kita ingin keluarga kita melimpah dengan berkat, pertanyaannya, apakah kerukunan itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam keluarga kita? Apakah di dalam keluarga kita, anggota-anggota keluarga kita, suami istri, orang tua, anak, hidup di dalam kerukunan, hidup di dalam kasih? Jikalau itu ada dan terus kita upayakan, maka percayalah berkat Tuhan akan terus mengalir. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita ingin terus diberkati, kita memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan doa-doa kita, yaitu dengan hidup di dalam kerukunan. Demikian juga bangsa dan negara kita. Jikalau kita ingin bangsa dan negara kita diberkati oleh Tuhan, hidup rukun, saling menghargai, saling menghormati, itu adalah sebagai suatu keharusan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menginspirasi kita, mengkoreksi kita,
bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan, untuk mewujudkan kerukunan itu, kebersamaan itu. Agar apa? Agar berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Firman Tuhan boleh kami terima. Kiranya firman itu nyata dalam hidup kami. Kami melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dan bagian kami, yaitu mengupayakan kerukunan, mengupayakan kebersamaan, kedamaian, dimanapun kami berada, apapun peran kami, baik di masyarakat, di gereja, maupun di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, firman ini kiranya terus ada dalam hati kami, menginspirasi kami. Kami akan beristirahat Tuhan malam hari ini. Tuhan menjaga melindungi kami, supaya kami boleh tidur dengan nyaman, besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.